Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Irbateki Rahman, Cece Handika, Sinta Mupit, dan Tasya Salsabila ingin mempresentasikan tentang metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran itu sendiri adalah suatu cara atau prosedur dalam mewujudkan rencana belajar yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, jika dilihat dari pendekatannya, metode pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu berpusat pada guru atau teacher-centered approach dan berpusat pada siswa, yaitu student-centered approach. Macam-macam metode pembelajaran menurut para ahli diantaranya ada 8. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah di mana guru menyampaikan pembelajaran secara lisan. Kemudian ada metode diskusi, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Metode eksperimen ini contohnya metode pembelajaran dengan melibatkan peserta didik untuk mencoba mempraktekkan. Nah, metode debat ini biasanya melakukan debat atau adu argumentasi dilakukan antara dua kelompok atau lebih. Metode peta konsep. Metode ini biasanya guru secara runut menjelaskan sesuatu mulai dari akar permasalahan, proses terjadinya, hingga cara penyelesaiannya. Metode pembelajaran daring. Metode ini biasanya dilakukan secara daring atau melalui komputer. Metode blended learning. Biasanya metode ini menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional secara tatap muka dan pembelajaran melalui daring. Klasifikasi metode pembelajaran. Nah, ini hanya untuk memudahkan guru dalam memilih metode yang sesuai dengan strategi yang akan dipilih. Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yaitu seperti tanya jawab, ceramah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, seperti kayak studi kasus atau pemecahan masalah atau peta konsep. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Nah, ini contohnya kayak diskusi kelas ataupun diskusi berkelompok atau berpasangan gitu. Yang keempat, strategi pembelajaran mandiri. Nah, ini seperti kayak guru memberikan PR kepada siswanya dan proyek, penelitian, dan lain-lain. Yang kelima ada belajar melalui pengalaman. Nah, ini metode yang ini cocok untuk bermain peran, observasi, ataupun survei. Karakteristik dalam berbagai metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran ini merupakan cara belajar antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan adanya ketergantungan satu sama lain. Dalam pembelajaran ini, pembelajar dapat mengembangkan pengetahuan bersama maupun pengetahuan individu. Kata kuncinya adalah setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggotanya bekerja sama. Yang kedua, pembelajaran kuantum. Pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan belajar dengan suasana yang menyenangkan karena guru mengubah segala sesuatu yang ada di sekelilingnya sehingga pembelajar bergairah untuk belajar. Kata kuncinya yaitu siswa diberi kebebasan untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran dengan cara belajar bekerja sama. Namun, para anggota belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Kata kuncinya yaitu mengaktifkan semua anggota kelompok untuk berperan serta dalam penyelesaian tugas tertentu. Yang keempat ada pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran yang memadukan beberapa bidang studi berdasarkan suatu tema sebagai kerangka isinya. Dengan demikian, pembelajar diharapkan memahami hubungan antar bidang studi secara terpadu. Demikian video pembelajaran ini dibuat.
sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.